Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Didik dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil wawancara kami di Famous Makeup Artist Soloraya dengan ownernya yaitu Kak Fadila Monitasari atau biasa dipanggil Kak Dila yang beralamat di Bero RT 1 RW 1 Kecamatan Panyaran Kabupaten Wonogiri depan Kelurahan Bero Wonogiri Jawa Tengah dengan sosial medianya yaitu Instagram dan Facebook yang bisa dilihat di layar PPT. Di kelompok 3 ini yang pertama ada Lita Fatika Sari dengan NIM F03200065, yang kedua Lorenzo Kristanto dengan NIM F03200066, yang ketiga Sabila Rahma Cahya Suherman dengan NIM F03200107, dan saya sendiri Uci Khairatun Nafsintomi dengan NIM F03200127. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, introduction atau sejarah dari MUA ini, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek sumber daya, yang keempat aspek manajemen, dan yang terakhir aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, introduction. Nah, awal mula Kak Dila ini mendirikan usahanya karena Kak Dila ini berkeinginan untuk memiliki usaha sendiri. Nah, pada tahun 2017, Kak Dila ini mulai belajar dari YouTube dan mengikuti kelas rias Simantoro selama kurang lebih 1 tahun. Di situ Kak Dila belajar bagaimana sih cara bermakeup yang baik hingga perkostuman, entah itu kebaya maupun jarik. Nah, pada tahun 2018, Kak Dila ini mulai menjalankan jasanya dan membeli peralatan dan bahan make up dan kostum sendiri. Nah, pertama kali Kak Dila memperoleh penghasilan itu adalah 50.000 untuk 7 orang ketika wisuda di Universitas 11 Maret. Nah, dalam mulai usahanya sendiri, Kak Dila ini juga mengalami kendala ketika menjalankan aktivitas perkuliahan, jadi sedikit terhambat gitu. Nah, karena Kak Dila ini menjalankan usahanya sendirian, mulai dari membersihkan alat dan make up, kemudian mencuci perkostuman yang ada, dan packing alat dan make up itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 2019 sampai 2020, COVID-19 ini membuat permintaan jasa dari Kak Dila ini menurun, sehingga Kak Dila terbesit untuk menambah usaha baru. Nah, pada tahun 2021, Kak Dila ini menambah usaha dekor dan memiliki beberapa karyawan. Nah, karyawan ini terkadang diajak untuk keluar kota untuk membantu dalam merias, kemudian mendekorasi, terus ada foto studio, dan membersihkan alat dan bahan makeup tadi serta mencuci perkostuman yang ada. Nah, pada tahun 2021 sampai sekarang usaha Kak Dila ini sudah sangat ramai dan merambah ke beberapa kota. Nah, kemudian selanjutnya pada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, usaha ini sudah sampai di mana saja. Jadi usaha ini sudah di beberapa daerah Soloraya, kemudian yang terjauh itu di Boyolali dekat Merapi. Kemudian yang kedua, cara memperluas usaha. Jadi cara memperluas usaha selain online di Instagram dan Facebook itu juga dari mulut ke mulut. Mulai dari karyawannya, kemudian teman dekat, kemudian teman terjauh. Nah, kemudian promosi sosmed ini dibantu karyawan atau dihandle sendiri oleh Kak Dila. Nah, ini masih dihandle sendiri oleh Kak Dila ya. Kemudian yang keempat, komplain dari pelanggan dan cara mengatasinya. Jadi selama menjalankan usaha itu pernah ada komplain dari pelanggan, dan gimana cara mengatasinya? Kak Dila itu berkonsultasi ke seniornya atau orang yang sudah memiliki jam terbang tinggi dalam dunia permakeupan. Kemudian yang kelima itu ada usaha yang paling diminati. Jadi usaha yang paling diminati di antara make up, dekorasi, foto studio, atau mahada seserahan adalah seserahan dan make up. Nah, kemudian yang keenam, jumlah pelanggan dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu usaha Kak Dila ini bisa mendapatkan 15 orang dalam wedding gitu kan. Terus yang ketujuh itu tempat usaha. Jadi tempat usahanya itu ditempatkan di galeri semua, yaitu yang ada di Wonogiri. Kemudian nomor 8, kisaran harga usaha. Jadi untuk wedding sendiri itu di atas 5 juta, dekorasi di atas 4 juta, dan reguler itu kisaran 300.000. Yang terakhir itu diskon bagi pelanggan. Jadi usaha ini menerapkan diskon pada hari-hari tertentu, misal hari kemerdekaan, ulang tahun owner, giveaway make up, pulsa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya.
Nah, dalam aspek sumber daya ini terdiri dari dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Yang pertama, sumber daya manusia, jumlah karyawan yang dibutuhkan. Nah, dalam usaha ini dibentuk sebuah tim yang beranggotakan 4 orang. Satu orang merupakan pemilik usaha tersebut, lalu 2 orang merupakan pegawai tetap, dan 1 orang diambil dari freelance. Kemudian sistem evaluasi kinerja. Nah, sistem evaluasi kinerja ini dilakukan secara langsung ketika menemui kesalahan. Jadi, pemilik usaha tersebut akan langsung mengkritik karyawan yang melakukan kesalahan. Lalu rencana pengembangan dan pelatihan karyawan. Nah, setiap bulan-bulan kosong atau bulan-bulan yang sepi job seperti di bulan Suro akan diadakan pelatihan seperti pelatihan memasang hijab, memakai busana maupun make up. Lalu aspek sumber daya fisik, peralatan dan bahan yang digunakan. Nah, peralatan yang digunakan seperti lampu dan kaca, kemudian bahan yang digunakan seperti bedak, foundation, lipstick, bulu mata, dan lain sebagainya. Kemudian akses mendapatkan peralatan dan bahan. Nah, usaha ini membeli peralatan dan bahan melalui online maupun offline. Lalu kemudian rencana mengupgrade atau menambahkan peralatan dan bahan dalam usaha ini mengikuti perkembangan zaman. Jadi peralatan dan bahan yang digunakan akan di-upgrade dan ditambah sesuai dengan perkembangan yang berjalan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek manajemen. Yang pertama mengenai pembentukan tim dan pembagian kerja. Dari usaha makeup artis ini dalam satu tim yang terdiri dari 4 orang dan job desk-nya cukup fleksibel ya. Namun terdapat satu asisten yang membantu untuk membuatkan konten-konten di sosial media. Kemudian yang kedua, apa hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pekerjanya? Nah, pemilik usaha ini sering mengadakan training selama 3 hari setiap bulan-bulan, di mana bulan-bulan tersebut merupakan bulan di mana jumlah klien yang sedikit sehingga ada waktu luang untuk mengadakan kegiatan training tersebut. Nah, kegiatan pelatihan atau training tersebut meliputi cara memakaikan busana, kemudian membuat make up yang sesuai dengan keinginan klien. Kemudian yang ketiga, proses rekrutmen tenaga kerja dan kualifikasinya. Nah, untuk proses rekrutmen karyawan, biasanya pemilik usaha hanya melalui relasi keluarga seperti melalui teman atau dengan tetangga. Dan untuk kualifikasinya, mereka tidak harus memiliki skill tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Namun yang terpenting adalah mereka harus memiliki keinginan untuk belajar dan menambah keahlian di bidang ini. Kemudian yang keempat, apa kesulitan yang ditemui saat melakukan proses rekrutmen tenaga kerja? Nah, pernah suatu waktu pemilik usaha merekrut tenaga kerja yang setelah berjalan selama beberapa hari ternyata karyawan ini secara fisik tidak siap atau tidak kuat untuk bepergian ke tempat-tempat klien, yang mana hal ini mungkin akan menguras tenaga dan sebagainya. Walaupun di awal pun sudah dijelaskan mengenai tugas-tugas dan ketentuan job desk-nya. Nah, pada akhirnya daripada membebani si pemilik usaha, akhirnya karyawan tersebut di cut off. Kemudian yang kelima, apa yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, akhirnya pemilik usaha sebelum merekrut tenaga kerja, ia akan meminta konfirmasi kepada calon pekerja mengenai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan ketentuan yang telah diberikan. Apakah
calon tenaga kerja ini mampu untuk bepergian selama beberapa jam dan berpindah-pindah tempat seperti itu. Kemudian mengenai tingkat turnover tenaga kerja. Nah, pada usaha ini ternyata tingkat turnovernya cukup tinggi karena rata-rata pekerjanya hanya bekerja selama 2 sampai 3 tahun atau setelah mereka memiliki keahlian yang cukup di bidang ini lalu kemudian resign dan mendirikan usaha yang serupa seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai aspek teknis dan teknologi. Nah, untuk aspek teknis dan teknologi ini yang pertama yaitu dari segi teknologinya. Di sini Kak Dila sebagai owner dari Famous Makeup selain memperhatikan hasil dari riasannya, beliau juga memperhatikan penampilan dari foto dan juga video yang diambil, sehingga beliau menggunakan beberapa alat penunjang seperti lampu, kamera yang berkualitas, dan juga aplikasi editing seperti Lightroom dan CapCut untuk mempercantik foto dan juga video. Kemudian untuk pemesanan ataupun janji temu dengan klien, Kak Dila saat ini hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Beliau belum menggunakan web maupun aplikasi khusus untuk pemesanan ataupun janji temu. Selain itu, di sini Kak Dila menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk media promosi usahanya. Lalu dari segi teknis, di sini Kak Dila selalu rutin mengikuti workshop untuk update tentang teknik, tren, dan juga kemampuan make up-nya tanpa menghilangkan ciri khas make up dari Kak Dila itu sendiri. Lalu Kak Dila juga selalu menjaga kebersihan peralatan yang digunakan, seperti selalu mengganti spons make up setiap beliau berganti klien, kemudian mencuci brush setelah selesai pekerjaannya, dan juga mencuci kostum yang digunakan klien. Nah, untuk mencuci kostum ini sendiri, beliau memiliki trik khusus, yaitu menggunakan campuran deterjen dan juga tepung kanji untuk mencuci kain jarik agar mendapatkan hasil yang lebih bersih. Lalu yang terakhir, Kak Dila juga selalu melakukan konsultasi dengan klien terkait jenis kulitnya dan juga tipe makeup yang diinginkan oleh klien, seperti bentuk alisnya, warna bibir, maupun hairdo yang diinginkan oleh kliennya. Nah, berikut ini adalah dokumentasi sewaktu melakukan wawancara dengan Kak Dila sebagai owner dari Famous Makeup. Nah, terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.